Soul Land 2 Chapter 516. Namun, Huo Yuhao berhasil duduk selama setengah hari. Xuan Ziwen agak senang dengan itu. Setidaknya anak ini tidak sabar, dan cukup jelas tentang dasar-dasarnya. Mengingat kekuatan spiritual dan kecerdasannya, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk memahami pembentukan inti dari alat jiwa kelas 9. Namun, Xuan Ziwen mulai tidak dapat mengambilnya setelah mengamati Huo Yuhao selama beberapa waktu. Dia tidak tidur hampir sepanjang malam. Dia merasa sedikit lelah sekarang. Akibatnya, tanpa disadari ia bersandar di meja laboratorium dan tertidur. Dia tidur cukup nyenyak. Aula alat jiwa Tang Sekte kini berada di jalur yang benar. Apa yang perlu diperhatikan Xuan Ziwen hanyalah sebagian dari penelitiannya sendiri. Dia jauh lebih santai dibandingkan sebelumnya. Namun, ia masih memiliki harapan yang tinggi untuk dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia tidur di siang hari selama bertahun-tahun. Jika dia tidur nyenyak, dia juga akan lebih bersemangat. Ketika Xuan Ziwen bangun dari tidurnya, dia hanya merasa kenyang dan sangat nyaman. Namun, tidak ada seorang pun di laboratorium ketika dia membuka matanya. Ya, tidak ada orang lain selain dia. Huo Yuhao telah pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Bajingan ini, apakah dia melarikan diri? Xuan Ziwen heran. Jika Huo Yuhao benar-benar ingin pergi, dia benar-benar tidak punya pilihan juga. Jika dia melarikan diri, Xuan Ziwen pasti tidak dapat membawanya kembali. Xuan Ziwen melompat kaget, dan bergegas keluar untuk menemukan Huo Yuhao. Pada saat ini, pintu ke laboratorium terbuka, dan Huo Yuhao berjalan santai. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Apakah kata-kata saya jatuh di telinga tuli? Bukankah saya mengatakan bahwa Anda tidak bisa keluar? Petik 2. Huo Yuhao membentak. Guru Xuan, Anda menyuruh saya makan, buang air besar dan tidur di sini. Namun, saya harus dapat melakukan semua ini terlebih dahulu. Anda bahkan tidak punya sebutir beras pun di sini. Saya tidak mungkin kelaparan sendiri. Aku bunga kekaisaran ini belum sepenuhnya mekar. Saya butuh nutrisi. Saya hanya pergi untuk mendapatkan makanan dari kantin. Saya membawa beberapa untuk Anda juga. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia dengan hati-hati meletakkan kotak makan siang di tangannya di atas meja sebelum mengambil satu kotak untuk dirinya sendiri dan menggali. Xuan Ziwen bahkan tidak menyadari bahwa ia telah memfitnah Huo Yuhao, dan hanya mengambil satu kotak makan siang sebelum mulai mengisinya dengan makanan. Makanan di Sekte Tang selalu baik. Setelah tidur sepanjang sore, rasanya benar-benar nyaman untuk mengisi makanan dengan lezat. Segera, dia menghabiskan semua makanannya. Untuk mempertahankan kehormatannya sebagai seorang pria, Xuan Ziwen mengambil inisiatif untuk membersihkan kotak-kotak dan peralatan. Saat dia beres, dia bertanya pada Huo Yuhao, "Sudahkah kamu belajar sesuatu setelah melihat cetak biru sepanjang sore?" "Oh, aku baik-baik saja. Saya bersiap untuk memulai formasi inti kedua saya." Huo Yuhao menjawab. Xuan Ziwen memelototinya dan berkata, "Tidak baik menjadi serakah. Cerna yang pertama sebelum pergi ke yang berikutnya. Masing-masing dari 13 formasi inti ini berbeda. Masing-masing dari mereka, ketika dia berbicara sampai di sini, dia tidak bisa melanjutkan lagi." Ini karena Huo Yuhao telah memasukkan bola logam seukuran jeruk keprok ke tangannya. Bola logam ini berlubang, dan ada lampu yang bersinar di dalamnya. Tampaknya ada semacam sirkulasi dalam strukturnya yang rumit, berdasarkan prinsip-prinsip langit dan bumi. Ini, kamu telah datang dengan formasi inti pertama ini. Suara Xuan Ziwen sedikit berubah. Dia seperti remaja yang suaranya pecah untuk pertama kalinya. Huo Yuhao menjawab, "Ya, itu tidak sulit. Saya sudah di yang kedua." Ketika dia berbicara, dia mulai membaca cetak biru kedua. Xuan Ziwen meraih formasi inti pertama dan mulai dengan panik mencari sesuatu di meja laboratorium. Memang, ia menemukan sepetak bubuk padat. Itu adalah sesuatu yang pasti tertinggal selama pembentukan formasi inti. Huo Yuhao membutuhkan waktu 1 sore untuk memahami pembentukan inti dari alat jiwa kelas 9 dan selesai membangunnya. Kali ini, Xuan Ziwen adalah orang yang ingin muntah darah. Dia tahu bahwa dia tidak mampu melakukan ini. Penciptaan formasi inti tidak menguras kekuatan jiwa sebanyak ukiran kulit luar. Namun, detailnya jauh lebih baik. Dia berhasil menyelesaikannya. Tidak, itu tidak mungkin. Xuan Ziwen dengan cepat mengangkat formasi inti di tangannya dan menggunakan semua metode yang dia tahu untuk menganalisis strukturnya. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menemukan cacat atau masalah dengan itu. 2 jam berlalu, tetapi dia tidak menemukan kesalahan.
Tidak ada masalah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Apapun yang terjadi dengan Huo Yuhao benar-benar melanggar prinsip pengembangan guru jiwa. Ya, itu pelanggaran. Xuan Ziwen tidak percaya bahwa ini nyata. Dia memperhatikan Huo Yuhao dengan serius, yang sekarang sudah berinvestasi dalam cetak biru. Hatinya berubah. Namun, Xuan Ziwen bertekad untuk tidak ketinggalan menonton Huo Yuhao membuat formasi inti keduanya. Dia harus menontonnya dan mencari tahu sendiri bagaimana Huo Yuhao berhasil secara ajaib membuat formasi inti dalam waktu yang singkat. Dia harus memiliki beberapa metode khusus. Xuan Ziwen yang gigih penuh dengan kemauan keras. Dia hanya duduk di sana dan membuka matanya lebar-lebar sambil memperhatikan Huo Yuhao. Dia tidak mengabaikan detail terkecil. Dia hanya menonton seperti itu. Huo Yuhao sedikit merinding saat dia sedang diawasi dengan penuh perhatian. Dia sesekali melirik Xuan Ziwen. Namun, dia masih berpikir bahwa cetak biru yang dia baca jauh lebih memikat. Dia hanya meletakkan cetak biru formasi inti kedua di malam hari. Dia berdiri dan menggeliat. Dia bahkan mengerang nyaman. Apakah kamu sudah selesai? Xuan Ziwen bertanya. Huo Yuhao mengangguk. Xuan Ziwen bertanya. Apakah kamu mengerti? Iya. Huo Yuhao mengangguk dengan serius. Tunggu apa lagi? Mengapa Anda tidak menyerang ketika setrika panas dan mengerjakan formasi inti? Xuan Ziwen menjerit. Huo Yuhao tampak sedikit marah. Tapi ini waktunya makan malam. Saya akan pergi dan makan malam dulu. Saya akan mulai setelah makan malam. Petik 2. Xuan Ziwen cemas saat dia berkata, aku bisa membantumu mengumpulkan makan malam. Ketika dia berbicara, dia berubah menjadi seorang pria yang lengkap dan meninggalkan laboratorium dengan kotak makan siang. Namun, ada beberapa perbedaan dalam penilaian mereka tentang kapan waktu makan. Sehingga Xuan Ziwen menunggu 15 menit di kantin sebelum dia kembali dengan makanan. Dia bahkan bergegas staf di kantin. Seiring dengan beberapa penundaan dalam perjalanan, ia menghabiskan total 30 menit. Xuan Ziwen sedikit tertekan. Jika saya tahu itu akan memakan waktu begitu lama, saya akan membiarkan anak itu pergi dan makan malam. Setidaknya dia bisa santai sebentar. Aku ingin tahu apakah dia sudah mulai dengan formasi inti. Tidak apa-apa jika dia mulai. Tetapi jika dia sedang membuat sketsa sementara aku mengumpulkan makan malam, Saat dia kembali, Xuan Ziwen melihat Huo Yuhao duduk persis di tempat dia sebelumnya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Namun, tidak ada apapun di tangannya. Mereka kosong. Bagus, bajingan. Apakah Anda benar-benar menganggap saya sebagai pekerja kasar Anda? Anda bahkan tidak melakukan apa-apa sama sekali. Xuan Ziwen tidak senang saat dia melemparkan kotak makan siang ke Huo Yuhao. Huo Yuhao melompat kaget. Dia dengan cepat menangkap kotak makan siang. Guru, apa yang kamu lakukan? Xuan Ziwen sangat marah. Saya pergi untuk mengumpulkan makan malam sehingga Anda memiliki lebih banyak waktu untuk bekerja pada pembentukan inti Anda. Saya tidak meninggalkan Anda untuk beristirahat. Petik 2. Saya selesai. Huo Yuhao terlihat sangat polos saat berbicara. Kamu sudah selesai. Di mana? Xuan Ziwen tidak percaya. Huo Yuhao mengambil bola logam dari sisi meja dan memberikannya kepada Xuan Ziwen. Ini. Xuan Ziwen secara tidak sadar menerima bola logam. Dia menunduk dan melihatnya. Ketika dia melihatnya, matanya terbuka lebar. Ini, dia tidak bisa diganggu dengan memarahi Huo Yuhao lagi. Dia dengan cepat duduk di satu sisi dan menganalisis bola logam. Senyum licik muncul di wajah Huo Yuhao. Dia meletakkan kotak makan siang di atas meja dan mulai menggali. Dia telah menggunakan banyak energinya selama hari terakhir. Setelah menghabiskan makanannya, dia berkata dengan sangat alami, Guru Xuan, saya hampir selesai dengan semua pekerjaan saya hari ini. Saya akan kembali dan istirahat dulu. Selamat tinggal. Baik, perhatian Xuan Ziwen semua pada bola logam. Dia setuju secara tidak sadar, dan Huo Yuhao dengan cepat melarikan diri. Xuan Ziwen bahkan tidak bereaksi. Dia telah menyebutkan bahwa dia tidak akan membiarkan Huo Yuhao pergi lebih awal. Tetapi dia tidak bisa diganggu sekarang, karena dia terlalu terkejut oleh bola logam di tangannya. Ini adalah formasi inti kedua dari 13 formasi inti yang diperlukan untuk Tungku Pil. Formasi inti kedua yang lengkap. Hanya dengan menyentuhnya, Xuan Ziwen bisa merasakan dari undulasi kekuatan jiwa dari bola bahwa itu bebas dari masalah. Persis seperti yang diinginkannya, dia memeriksa detailnya dengan hati-hati, dan berharap menemukan beberapa kekurangan dengannya. Namun, semuanya sia-sia. Formasi inti ini sempurna. Itu sebanding dengan formasi inti pertama tadi.
Bagaimana ini mungkin? Bagaimana itu mungkin? Ini adalah formasi inti untuk alat jiwa kelas 9. Meskipun Tungku Pil tidak dianggap sebagai salah satu alat jiwa kelas 9 yang lebih kompleks dan hanya membuatnya sebagai alat jiwa kelas 9, itu masih merupakan alat jiwa kelas 9. Secara umum, seorang insinyur jiwa kelas 9 akan membutuhkan setidaknya 3 bulan hingga setengah tahun untuk menyelesaikan alat jiwa kelas 9, bahkan jika dia benar-benar siap. Salah satu alasan paling penting adalah bahwa formasi inti dari alat jiwa kelas 9 terlalu kompleks. Beberapa kesalahan pasti dilakukan selama proses pembuatannya. Ketika insinyur jiwa harus memulai dari awal, sumber daya dan waktu akan terbuang sia-sia. Akibatnya, insinyur jiwa harus sangat fokus dan mencoba untuk menjaga tingkat energinya maksimal. Ini agar dia bisa menyelesaikan formasi inti dan memastikan tingkat keberhasilan terbesar. Xuan Ziwen belum sempat mengajar Huo Yuhao. Dia ingin membiarkan Huo Yuhao gagal dulu, dan menggunakan kegagalan untuk mengajarnya. Ini akan membuatnya mengingat kesalahannya dengan lebih jelas. Namun, siapa yang tahu bahwa Huo Yuhao tidak akan memberinya kesempatan untuk membiarkannya gagal. Seluruh proses pembuatan formasi inti hampir sempurna. Huo Yuhao berhasil menghasilkan 2 formasi inti hanya dalam 1 hari. Xuan Ziwen percaya bahwa dia sangat berbakat. Namun, dia tahu bahwa dia tidak mungkin membuat 2 formasi inti yang sama sekali berbeda dalam 1 hari. Dalam kondisi terbaiknya, sudah luar biasa jika dia bisa menyelesaikan 1 formasi inti. Dan setelah dia selesai, dia masih perlu waktu untuk istirahat. Apakah anak ini bahkan manusia? Bagaimana dia bisa melakukan ini? 30 menit. Saya hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk mengumpulkan makan malam. Apakah dia benar-benar berhasil menyelesaikannya selama 30 menit itu? Ketika Xuan Ziwen berpikir sampai di sini, dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Yuhao, katakan padaku dengan jujur. Bagaimana kamu?" Tepat ketika dia berbicara sampai di sini, dia menyadari bahwa laboratorium itu sudah kosong. Baru sekarang dia menyadari dia setuju untuk membiarkan Huo Yuhao pergi. Dia langsung frustrasi. Bajingan ini tahu bagaimana memanfaatkan peluang. Xuan Ziwen percaya pada tindakan. Beberapa menit kemudian, dia muncul di luar kamar Huo Yuhao. Bang, bang, bang. Dia mulai menggedor pintu Huo Yuhao. Tang Wutong adalah orang yang membuka pintu. Setelah melihat Xuan Ziwen, dia segera mengangkat tangannya untuk mengisyaratkan dia diam. Xuan Ziwen tertegun, dan dengan lembut bertanya, "Di mana Huo Yuhao?" Tang Wutong berbisik, "Dia tertidur. Dia tampak sangat lelah. Dia pergi tidur segera setelah dia kembali." Ketika dia berkata, dia menunjuk ke dalam ruangan dan membuka pintu lebar-lebar. Xuan Ziwen melirik ke dalam. Itu benar, Huo Yuhao tergeletak di tempat tidurnya, tertidur lelap. Sepertinya dia terlalu sering menggunakan otaknya. Untuk beberapa alasan, Xuan Ziwen merasa lebih tenang ketika melihat Huo Yuhao di negara bagian ini. "Lupakan saja. Kita akan bicara besok." Xuan Ziwen berbalik dan pergi dengan jengkel. Huo Yuhao dan Tang Wutong berada di kamar bersama. Dia tidak punya urusan berada di sana. Meskipun dia sangat tergila-gila dengan penelitiannya, dia tidak mungkin menarik Huo Yuhao keluar. Dia berbalik dan pergi. Tang Wutong menutup pintu dan berjalan ke samping tempat tidur sebelum duduk. Masih ada sedikit senyum di wajah Huo Yuhao. Dia baru saja kembali dan tertidur lelap. Dia telah menyelesaikan 2 formasi inti dari alat jiwa kelas 9 dalam 1 hari. Meskipun dia memiliki teknik ukiran magis dan bilah ukiran hantu, serta kekuatan spiritual supernaturalnya sendiri, itu masih merupakan beban besar baginya. Selama seluruh proses, Huo Yuhao sangat fokus. Jika itu orang lain, mereka akan pingsan. Membaca cetak biru sudah sangat melelahkan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh pisau ukiran hantu. Hanya dalam sehari, dia telah menyelesaikan 2 formasi inti. Perasaan puas itu mendukungnya, tetapi dia tidak bisa menerimanya ketika dia kembali. Tang Wutong merasa sedikit sakit hati saat dia membelai wajahnya dan melihat wajahnya yang sedikit pucat. Dia berbaring dekat di sampingnya dan memeluk pinggangnya dari belakang. Dia menekankan wajahnya ke punggungnya yang lebar dan menutup matanya. 1 menit kemudian, "Bang, maafkan aku. Maafkan aku. Saya lupa." Seseorang penuh dengan air mata. Pada pagi kedua, Huo Yuhao pergi ke laboratorium sambil menggosok kepalanya. Meskipun memar yang dia alami malam sebelumnya telah hilang karena kemampuan pemulihannya yang luar biasa, rasa sakitnya masih tetap ada. "Hidupku sangat pahit." Dia menghela nafas. "Siapa yang bisa saya salahkan?
Utong, dia hanya berusaha untuk menjadi intim. Salahkan ayah mertua saya tidak punya nyali. Saya hanya bisa menyalahkan diri saya sendiri karena tidak beruntung. Suasana hati baiknya dari menyelesaikan dua formasi inti langsung hilang. Bajingan, kamu akhirnya di sini. Cepat, mulailah dari formasi inti ketiga. Tangan Xuan Ziwen ada di pinggangnya dan dia melompat di depan Huo Yuhao. Ini memberi Huo Yuhao ketakutan sehingga dia hampir memukul Xuan Ziwen. Sementara Xuan Ziwen adalah titlet Dou Luo. Dia mungkin tidak bisa selamat dari serangan Huo Yuhao. Guru Xuan, tidak bisakah Anda membiarkan saya beristirahat lebih lama? Huo Yuhao mengungkapkan senyum pahit di wajahnya saat dia berjalan ke laboratorium. Dia kemudian duduk di kursi. Xuan Ziwen tidak bisa diganggu dengan kondisinya. Dia hanya memasukkan cetak biru formasi inti ketiga ke tangan Huo Yuhao. Cepat, keluar dari omong kosong. Huo Yuhao mengambil cetak biru itu. Karena dia takut pada Xuan Ziwen karena alasan yang tidak diketahui. Dan mulai membacanya. Xuan Ziwen telah menghancurkan otaknya sepanjang malam. Tapi dia masih belum menemukan metode apa yang digunakan Huo Yuhao untuk membuat formasi intinya. Dia bahkan tidak memiliki petunjuk sedikit pun. Inilah sebabnya dia telah menunggu di sini sejak pagi. Dia sedang menunggu untuk melihat bagaimana Huo Yuhao berhasil menciptakan formasi inti. Dia bertekad, dia sudah mendapatkan seseorang untuk mengambil makan siang. Tidak peduli apa, dia akan tetap di sini bersama Huo Yuhao. Dia harus melihat bagaimana Huo Yuhao berhasil menyelesaikan formasi inti yang sedemikian kompleks dalam waktu yang singkat. Segera, seluruh pagi berlalu, dan makan siang tiba. Wow, baunya enak sekali. Ayo makan, ayo makan. Huo Yuhao meletakkan cetak biru dan mulai makan. Xuan Ziwen memelototinya. Apakah kamu sudah selesai dengan cetak biru? Oh, aku belum selesai. Saya makan dulu. Huo Yuhao sedang makan dengan sangat nyenyak. Berapa lama lagi yang kamu butuhkan? Xuan Ziwen diperiksa. Aku tidak yakin. Huo Yuhao menjawab tanpa sadar. Piak. Xuan Ziwen menamparkan telapak tangannya ke kepala Huo Yuhao. Dan wajah Huo Yuhao ditampar ke kotak makan siangnya. Kamu tidak tahu. Suaranya sangat tinggi sekarang. Huo Yuhao dengan marah mengangkat kepalanya. Satu sisi wajahnya dipenuhi butiran beras. Guru Xuan, apa yang kamu lakukan? Xuan Ziwen marah. Aku sudah menunggu setengah hari. Tetapi kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu kapan kamu akan selesai. Huo Yuhao tampak sangat marah. Dan matanya dipenuhi air mata. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Ini adalah cetak biru pembentukan inti alat jiwa kelas 9. Saya seorang insinyur jiwa kelas 8. Bukankah normal bahwa saya tidak dapat memahaminya hanya dalam setengah hari? Petik 2. Selain itu, cetak biru hari ini sedikit lebih kompleks. Saya pikir saya akan membutuhkan setidaknya 2 hari untuk menyelesaikannya. Saya bahkan mungkin tidak bisa selesai membacanya. Saya siap bertanya kepada Anda tentang beberapa hal yang saya tidak tahu setelah makan siang. Petik 2. Bukankah kamu menyelesaikan 2 formasi inti kemarin? Xuan Ziwen tidak yakin. Aku lebih terbiasa dengan 2 formasi inti itu. Selain itu, mereka relatif lebih mudah. Pembentukan inti hari ini sedikit lebih kompleks. Ini inti dari seluruh inti. Bagaimana saya bisa memahaminya dengan mudah? Saya bukan makhluk abadi. Huo Yuhao berdebat dengan benar. Ini, Xuan Ziwen tidak tahu bagaimana merespons. Huo Yuhao menundukkan kepalanya dan mengambil butiran beras dari wajahnya. Dia terisak ketika bergumam pada dirinya sendiri. Aku sudah bekerja keras, tapi aku bahkan tidak diizinkan makan. Aku bahkan harus menahan pemukulan darimu sekarang. Saya tidak bisa hidup lebih lama lagi. Saya lupa semua yang saya baca di pagi hari karena tamparan Anda. Apa yang harus saya lakukan? Wajah Xuan Ziwen menjadi hitam. Setelah setengah hari menjadi pemarah, Xuan Ziwen akhirnya menarik kotak makan siangnya dan mulai mengisi sendiri. Huo Yuhao terbelalak kaget saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Apakah dia mengubah amarahnya menjadi nafsu makan? Xuan Ziwen mulai nanti, tetapi makan dengan sangat cepat. Dia berhasil menyelesaikan makanannya sebelum Huo Yuhao. Setelah selesai, dia bersendawa dan dengan tegas berkata, terus membaca. Aku akan jalan-jalan. Setelah Anda memahami cetak biru, hubungi saya sebelum Anda mulai pada pembentukan inti. Aku ingin mengawasimu. Apakah kamu mengerti? Ya. Jadi kamu hanya ingin melihatku bekerja pada formasi inti. Anda seharusnya mengatakannya sebelumnya. Petik 2. Wajah Xuan Ziwen menjadi hitam lagi. Dia memutuskan untuk segera meninggalkan tempat sedih dan marah ini sebelum dia menjadi gila. Baru setelah Xuan Ziwen meninggalkan laboratorium,
Huo Yuhao mengungkapkan senyuman. Dia harus mengumpulkan beberapa kejutan untuk mencapai efek terbesar. Guru Xuan, jangan terlalu cemas. Yang benar adalah bahwa dia tidak bisa menyelesaikan alat jiwa kelas 9 dalam waktu sesingkat itu bahkan jika dia seorang jenius. Huo Yuhao memerlukan waktu 3 hari sebelum dia berhasil menyelesaikan membaca cetak biru formasi inti ketiga ini. Selama periode waktu ini, ia menerima banyak bimbingan dari Xuan Ziwen. Setelah 3 hari ini, Xuan Ziwen jauh lebih tenang. Pemahaman Huo Yuhao tentang formasi inti masih membuatnya agak senang. Paling tidak, dia merasa bahwa dia tidak membuang waktu mengajarnya. Menguras energinya sebenarnya bagus untuk meningkatkan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Banyak perhitungan dan simulasi diperlukan untuk formasi inti. Huo Yuhao mengandalkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa untuk menjaga intensitas perhitungannya. Inilah mengapa dia bisa memahami cetak biru dalam waktu sesingkat itu. Mengenai hal ini, Xuan Ziwen diam-diam terpesona, meskipun dia tidak mengatakannya. Tidak mudah memiliki murid seperti itu. Aku akan memulai. Huo Yuhao memandang Xuan Ziwen. Huo Yuhao meminta istirahat setelah dia berhasil memahami cetak biru itu. Itu sudah setelah makan malam sekarang. Dia menyesuaikan diri dan mencapai puncaknya. Meskipun formasi inti ketiga ini bukan yang paling sulit dari semua formasi inti, itu masih salah satu yang paling sulit untuk dibuat. Jika dia bisa mengatasi rintangan ini, dia akan dekat dengan menciptakan alat jiwa kelas 9. Xuan Ziwen bahkan lebih gugup daripada Huo Yuhao. Apakah mungkin untuk membuat alat jiwa kelas 9 bahkan jika seseorang hanya memiliki 8 cincin? Setidaknya, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana bisa Huo Yuhao mempertahankan ukiran rumit menggunakan pedangnya untuk jangka waktu yang lama? Inilah yang ingin diketahui Xuan Ziwen. Mari kita mulai, kata Xuan Ziwen. Jangan terburu-buru. Luangkan waktu Anda. Ada beberapa bagian kompleks di mana lebih baik bagi Anda untuk berhenti daripada terburu-buru. Apakah kamu mengerti? Iya, Huo Yuhao mengakui kata-katanya, dan meletakkan sepotong persegi logam langka, yang panjangnya sekitar 15 cm, di meja laboratorium. Setelah ini, dia meregangkan dan menutup matanya. Dia memfokuskan dirinya. Xuan Ziwen berdiri di satu sisi dan menarik auranya. Dia takut bahkan goresan auranya akan memengaruhi Huo Yuhao. Pada saat ini, Huo Yuhao membuka kedua tangannya. Ada tatapan tajam di matanya. Setelah ini, dia menoleh dan tersenyum pada Xuan Ziwen. Guru, aku benar-benar akan memulai. Jika tatapan seseorang bisa membunuh, Huo Yuhao akan benar-benar dipenuhi lubang sekarang. Tepat saat Xuan Ziwen akan meledak dalam kemarahan, Huo Yuhao bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya dan menutupi sepotong logam langka itu. Xuan Ziwen segera menghentikan dirinya dari mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dia menahannya begitu keras sehingga wajahnya memerah. Dia benar-benar tidak nyaman. Namun, dia memusatkan pandangannya pada saat berikutnya. Dia bisa dengan jelas melihat rentetan nyala api biru tua menari di ujung jari Huo Yuhao. Dia hanya dengan lembut menggosokkan tangan kanannya ke atas sepotong logam langka sebelum lapisan bubuk halus jatuh dan tersebar secara proporsional di sekitar sepotong logam langka. Ini, Xuan Ziwen adalah orang yang telah memilih sepotong logam langka ini. Tentu saja dia tahu betapa tangguhnya itu. Namun, Huo Yuhao tampaknya tidak memanggil banyak kekuatan jiwanya. Cahaya keemasan menyala di matanya, seolah dia telah menggunakan mata rohnya. Apa api biru gelap yang menari di ujung jarinya? Sebagai seorang insinyur jiwa kelas 9, Xuan Ziwen juga sangat tajam. Ketika dia memusatkan pandangannya, dia jelas melihat pisau ukiran kecil bergerak di antara jari-jari Huo Yuhao. Bilah ini memancarkan cahaya biru gelap. Karena jari-jari Huo Yuhao terlalu gesit dan gerakannya terlalu cepat, sepertinya api biru gelap menari di ujung jari Huo Yuhao. Pisau pahat apa ini? Xuan Ziwen secara alami tahu bilah ukiran apa yang dimiliki Huo Yuhao. Yang paling istimewa di antara mereka semua adalah Life Guardian Blade-nya. Hanya saja agak aneh menggunakannya sebagai pisau pahat setelah itu tumbuh lebih besar. Huo Yuhao biasanya menggunakan bilah ukiran yang normal, atau Dark Golden Terror Claw-nya sendiri. Lagi pula, ketajaman cakar terornya melebihi sebagian besar bilah pahat lainnya. Dia bahkan bisa menggunakan kelima jarinya dan mengendalikannya sebebas yang dia mau. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mata pisau pahat biru tua ini. Tiba-tiba, Xuan Ziwen menduga bahwa Huo Yuhao mungkin bisa menyelesaikan ukiran dari formasi inti dalam waktu yang singkat karena pisau pahat ini. Apa yang terjadi selanjutnya membuktikan dugaan Xuan Ziwen. Tangan kanan Huo Yuhao terus menyapu permukaan logam langka,
sementara tangan kirinya melakukan beberapa pekerjaan tambahan. Dia memanfaatkan alat-alat di meja laboratorium dan menyesuaikan posisi potongan logam. Xuan Ziwen tidak bisa melihat dengan jelas. Dia sudah memusatkan perhatian pada perhatiannya, tetapi dia menemukan bahwa dia masih tidak dapat mendeteksi tanda-tanda pahatan ukiran yang membuat Huo Yuhao menggerakkan jari-jarinya. Yang membuatnya sangat terkesan adalah bahwa Huo Yuhao sangat tepat dengan setiap potongan yang dibuatnya meskipun ia sangat cepat. Bubuk yang tersebar di sekitar diatur secara proporsional di sekeliling bola. Tidak ada tanda-tanda kekacauan. Teknik ukirannya memang ajaib. Bahkan, Xuan Ziwen tahu banyak insinyur jiwa kelas 9 dari Kekaisaran Sun Moon. Namun, dia sepenuhnya yakin bahwa teknik yang digunakan Huo Yuhao sekarang jelas bukan gaya para insinyur jiwa kelas 9 itu. Selanjutnya, potongan logam langka menyerupai sepotong tahu di bawah bilah pahatannya. Hanya dalam beberapa saat, bentuk kasar dari pembentukan inti sudah tercapai. Kadang-kadang, api biru tua itu menebas. Di lain waktu, itu seperti jarum tipis yang menembus logam langka. Kadang-kadang, itu memanifestasikan dirinya sebagai garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Xuan Ziwen terpesona saat dia menyaksikan keterampilan ilahi. Ini adalah keterampilan ilahi. Xuan Ziwen merasa semakin sulit bernapas. Dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikannya, tetapi detak jantungnya semakin cepat. Teknik ukiran seperti itu seperti keterampilan yang saleh. Kapan Huo Yuhao belajar teknik ukiran yang misterius dan tak terduga? Itu terlalu ajaib. Dengan teknik ukiran seperti itu, tidak heran dia bisa mengukir formasi inti alat jiwa kelas 9, bahkan memberikan kemampuannya sebagai insinyur jiwa kelas 8. Tidak, ini bukan hanya teknik ukirannya. Pasti ada yang salah dengan bilah pahatannya juga. Di mana pisau pahat setajam itu ada. Bahkan bilah pahat nomor 1 di leaderboard hanya yang terbaik karena jenis unsurnya. Itu dapat membawa hingga 3 elemen sekaligus. Tapi pedang ukiran Huo Yuhao tidak memancarkan aura unsur apapun. Meskipun itu pasti sangat tajam. Xuan Ziwen sangat tajam. Segera, dia menemukan titik kunci. Untuk mencegah napasnya yang berat dari memengaruhi Huo Yuhao, dia secara tidak sadar menutupi mulutnya. Ekspresi Huo Yuhao sangat serius. Dan dia tampak sangat fokus. Begitu dia memasuki kondisi fokusnya, dia benar-benar mengabaikan dunia luar. Dari pemahamannya selama beberapa hari terakhir, dia sudah terbiasa dengan Rain Dragon's Dance. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman penuh tentang itu, pemahamannya tentang hal itu menjadi lebih baik dan lebih baik. Semakin dia memahaminya, semakin dia heran dengan kedalamannya. Di mata Xuan Ziwen, itu adalah keterampilan ilahi. Bukankah itu persis sama untuk Huo Yuhao? Tarian naga hujan tampak seperti sesuatu yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Alasan mengapa Huo Yuhao bisa mempelajari teknik ukiran ini adalah karena Dewa Emosi telah mencetak semua rahasia teknik ukiran di kedalaman jiwanya. Dia juga telah memberikan semua pengertiannya kepada Huo Yuhao. Namun, bakat Huo Yuhao dalam aspek ini tidak bisa diabaikan. Dia telah menggunakan pisau ukiran selama 10 tahun, dan memiliki fondasi yang kuat. Pada saat yang sama, ia berlatih dengan senjata tersembunyi Tang Sekte. Kelincahan jari-jarinya jauh melebihi orang biasa. Selain itu, kekuatan spiritualnya jauh lebih besar daripada kebanyakan orang. Karena semua alasan ini, dia bisa memahami teknik ukiran magis dalam waktu yang singkat. Waktu berlalu, detik demi detik, Xuan Ziwen pindah dari keheranan awalnya menjadi bedazzled. Dia benar-benar tenggelam sekarang. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya melihat teknik ukiran Huo Yuhao, dia masih belajar banyak. Dengan menggunakan teknik ukiran ini, Huo Yuhao menggunakan rute yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan insinyur jiwa tradisional. Ada beberapa karakteristik yang bisa interkalibrasi Xuan Ziwen. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? 1 jam, 2 jam. Kompleksitas formasi inti ini jauh lebih besar daripada 2 formasi inti sebelumnya. 2 jam berlalu, ketika Huo Yuhao akhirnya mengangkat tangan kanannya. Blade ukiran hantu berubah menjadi 3 garis cahaya yang mendarat di formasi inti dan bergerak seolah-olah mereka adalah ular lincah. Mereka memutar dan berbalik, memotong formasi inti. Ini adalah langkah terakhir, kemudian bilahnya disingkirkan, dan cahaya biru menghilang. Huo Yuhao mengulurkan tangan kirinya dan menyentuh permukaan formasi inti dengan 1 jari. Xuan Ziwen tidak bisa menghentikannya sebelum dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam formasi inti. Penting untuk diketahui bahwa para insinyur jiwa biasanya akan memeriksa apakah formasi inti berfungsi sebelum mereka akan menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalamnya untuk mengujinya. Namun,
Huo Yuhao tampaknya sengaja melewatkan langkah ini. Weng, dengung lembut terdengar. Seluruh formasi inti menyala. Cahaya oranye merah pertama bersinar di dalam sebelum mulai menyebar dari lubang-lubang dalam formasi inti. Undulasi kekuatan jiwa yang padat dilepaskan, dan cincin cahaya oranye merah mulai menyebar. Seluruh formasi inti seperti sepotong artistik yang bersinar dengan cahaya terang. Itu halus dan cerah. Selesai. Xuan Ziwen berteriak. Suaranya sedikit bergetar, karena dia terlalu gelisah. Huo Yuhao juga menghela nafas panjang. Dia duduk di kursi di belakangnya dan terengah-engah. Ini juga pertama kalinya dia mengerjakan formasi inti yang begitu kompleks. Dia benar-benar yakin bahwa dia akan membutuhkan beberapa tahun untuk membuat formasi inti jika dia tidak tahu tarian naga hujan. Dia diam-diam berterima kasih kepada dewa emosi di hatinya. Teknik ukiran ini terlalu tepat untuk membuat alat jiwa. Dalam benaknya, dia juga tanpa sadar memikirkan awan-awan 9 naga biru yang diukir Nian Rongbing. Dia mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Namun, pikirannya segera menjadi kosong. Setelah terlalu sering menggunakan otaknya, efek samping pertama adalah indranya menjadi sedikit kusam dan lambat. Xuan Ziwen memandang sayang formasi inti di depannya. Setelah memeriksanya berulang-ulang, dia memverifikasi bahwa itu benar-benar selesai. Ketika dia melihat Huo Yuhao lagi, tidak ada lagi ekspresi mengkritisi dan kritis di wajahnya. Hanya ada pandangan penuh gairah di matanya sekarang. Yuhao, Xuan Ziwen memanggil dengan lembut. Meskipun indera Huo Yuhao agak lambat sekarang, dia masih sedikit gemetar ketika dia mendengar suara Xuan Ziwen. Guru Xuan, ada apa denganmu? Jangan panggil aku seperti itu. Aku akan merinding. Petik 2. Xuan Ziwen tersenyum ketika dia tiba di depan Huo Yuhao. Setelah ini, dia meraih bahunya dan mengguncangnya dengan kekuatan besar. Katakan padaku. Ceritakan bagaimana teknik ukiran ajaib ini terjadi. Katakan padaku. Atau aku akan mencekikmu sampai mati. Petik 2. Huo Yuhao pusing karena semua guncangan. Tenang. Tenang Guru Xuan. Bagaimana Xuan Ziwen bisa tenang sekarang? Huo Yuhao menggunakan tindakannya untuk menciptakan keajaiban demi keajaiban. Insinyur jiwa kelas 8 yang baru saja memperoleh 8 cincin mampu menghasilkan formasi inti yang begitu penting untuk alat jiwa kelas 9 dalam waktu yang singkat. Itu adalah keajaiban dalam sejarah insinyur jiwa. Bagaimana mungkin dia bisa tenang? Akhirnya, Huo Yuhao menggunakan teleportasi instannya untuk membebaskan diri dari genggaman Xuan Ziwen. Setelah ini, ia mengambil blade ukiran hantunya dan menyerahkannya ke Xuan Ziwen. Xuan Ziwen merasakan aura menyeramkan ketika dia meraih pisau itu. Ketajaman bilah itu bahkan menghentikannya untuk meliriknya. Ketika dia mencoba menggunakannya, bilahnya berubah menjadi seberkas cahaya biru yang terbang kembali ke mata vertikal Huo Yuhao sebelum menghilang. Guru Xuan, bahkan tidak berpikir untuk menggunakannya. Bilah ini sudah menyatu denganku dan menjadi bagian dari diriku. Itu tidak akan digunakan oleh orang lain. Huo Yuhao secara halus bisa merasakan aura khusus dari bilah pahatannya. Itu seperti makhluk hidup. Ketika Xuan Ziwen menyentuhnya, itu menghasilkan perlawanan yang kuat. Xuan Ziwen bertanya, bagaimana dengan teknik ukiran? Ada apa dengan itu? Yuhao, beritahu aku. Bagaimana saya memperlakukan Anda selama beberapa tahun ini? Petik 2.